Oke. Baik anak-anakku, dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Tanda bebas marah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bimaika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Indonesia tanah air. Adapun KD ya atau kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, di sini tujuan pembelajaran. Pembelajarannya untuk apa? Yang pertama, untuk memahami dan menerapkan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan benar dan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, membedakan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tepat juga. Nah, tentang metode yang kita gunakan hari ini adalah tanya jawab ya, terkait dengan materi perbandingan tentunya. Kemudian yang kedua diskusi ya, nanti Ibu akan membuat kalian kelompok ya. Kemudian yang ketiga mengerjakan evaluasi ya. Kemudian yang keempat presentasi ya. Di sini evaluasi ini untuk apa? Untuk menguji kemampuan kognitif kalian. Apakah sudah mampu, sudah paham tentang materi perbandingan atau belum? Nanti Ibu lihatnya. Kemudian presentasi. Nah, di sini di presentasi kemampuan literasi kalian ya, komunikatif kalian nanti akan diuji di sini ya. Apakah kalian mampu menjelaskan hasil pekerjaan kalian ya dengan penuh percaya diri ya? Nanti lanjut. Setelah metode ada apa ya? Nah, ada teknik penilaian ya. Di sini kita belajar tentang materi perbandingan dengan penilaian apa ya? Ibu menggunakan 3 penilaian di sini. Pertama penilaian sikap ya. Yang kedua penilaian pengetahuan dan yang ketiga ada penilaian secara motivasi. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita sudah tahu hari ini kita akan belajar perbandingan. Adakah yang masih ingat ya? Atau pernahkah kalian sebelumnya mempelajari materi perbandingan? Nah, kapan? SD. Oh, ya, ada yang masih ingat ya? Waktu di SD kalian juga pernah mempelajari materi perbandingan. Apa yang kalian pelajari waktu SD? Mengubah satuan dari 1 km ke 1 meter, kemudian 1 meter ke 1 cm. Silakan Andin dijawab. Apa Andin? Perbandingan antara anak dan ayah. Ya, perbandingan antara Anak dan ayah. apanya yang dibandingkan? Apakah besar tubuhnya atau apanya? Umurnya. Umur. Tentang skala pada data dan sebenarnya. Oh ya, tentang jarak pada peta dengan skala sebenarnya atau skala yang terdapat pada peta dengan jarak sebenarnya. Kalian sudah ingat itu ya, mempelajari. Nah, coba hari ini kita akan belajar sama dengan perbandingannya. Apakah masih sama dengan hal yang tersebut atau ada hal lain ya yang kita temukan? Nah, coba masihkah kalian ingat apa manfaat belajar perbandingan waktu di SD kalian dengan kehidupan kalian? Adakah? Ada? Oke, siapa yang bisa membandingkan? Oke, itu. Jadi kalian bisa membandingkan ya, baik benda, barang ataupun harga. Iya, ya. Baik, oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oleh karena itu ya, berarti kita harus benar-benar ya semangat, benar-benar harus mampu menguasai materi perbandingan. Karena untuk apa? Untuk bekal kita di kehidupan nyata ya. Ternyata banyak sekali matematika itu dalam kehidupan nyata ya. Kita bisa membandingkan harga, bisa membandingkan berat, bisa membandingkan berdiri semuanya. Siap. Oke, silakan yel-yelnya dipimpin. 2, 3. Kami santri yang berprestasi. Dari ilustrasi gambar yang ditampilkan di sini ya, di layar, coba
amati gambarnya dengan baik, dengan teliti. Apa kira-kira pertanyaan yang akan muncul dari gambar yang ada di layar? Arisman, oke. Silakan. Berapa perbandingan anak laki-laki dan perempuan? Oke, berapakah perbandingan anak laki-laki dan perempuan? Bisa teman-teman dibandingkan? Bisa. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Arisma. Nah, di sini ada videonya. Silakan untuk disimak baik-baik, ditonton ya. Jelaskan. Perbandingan kecepatan dalam setiap hewan yang ikut lomba. Oke, di situ ada perbandingan kecepatan hewan yang ikut Lomba. Nah, silahkan, siapa yang mau membaca dulu biar terdengar oleh semuanya. Arfan, silahkan untuk baca dulu. Arfan. Oke, silahkan. Suatu kendaraan melaju dengan kecepatan 60 km per jam membutuhkan 40 menit untuk tiba ke tujuan. Jika kendaraan melaju dengan kecepatan 75 km per jam, berapa waktu yang diperlukan? Oke. Caranya 60 dikali 40 menit sama dengan 75 km dikali meter. Kemudian 60 Dikali meter atau dikali apa? dikali meter. Kilometer dikali meter. Menit. Oh, dikali menit. Oke. Kemudian 60 dikali 40 per 75. Hasilnya 4 dikali 40 per 5. Kenapa hasilnya 4 kali 40 per 5? Karena hasilnya dari 60 dibagi 15, kemudian 75 dibagi 15, sehingga menghasilkan 4 dikali 40 per 5. Kemudian 4 dikali 8. 8 hasilnya dari mana? Karena hasilnya dari 40 dibagi 5, hasilnya 8. Kemudian 4 dikali 8 hasilnya 32 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 32 menit. 32 menit. Itu akan buat kelompok dulu ya di sini. Secara heterogen ini sudah buat kelompok. Oke. Ini Ibu akan bagi dengan 4 kelompok ya. Oke. Silakan kelompok 1 merapat dengan temannya ya. Kelompok 1 itu ada Alfi, Alifa dan Arisfa. Oh, dan Adam. Ya, boleh silakan untuk bergabung. Kemudian ya silakan berkolaborasi dengan teman, berdiskusi, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Belajar dari buku matematika ya, buku paket matematika boleh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fitriyanti. Di sebelah saya ada Alifa dan Adam. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki yang utuh. Diketahui jalan mobil 120 km sama dengan 120.000 meter. Waktu kaki sama dengan 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Jarak mobil 120 meter. Waktu kaki 2 menit. Caranya di mobil, jarak mobil 120.000 meter. Bekerja sama ya. Tadi kan Mr. Afif bisa menyelesaikannya tuh 1/6 bagian. Sedangkan Mr. Dedi mampu dalam waktu 3 hari, berarti 1/3. Hingga jika mereka bekerja sama nih ya, kalau ngecat berarti selesai dalam waktu 2 hari.
tambahan pekerja yang dibutuhkan sebanyak 12 pekerja ya, tadi didapat dari 90 dibagi 78 hari ya, 90 hari berbanding 78 hari ya, di situ di 1620 ya. Nah, 1620 itu didapat dikurangi lagi dengan 1404, hasilnya 216 ya. Kesimpulannya nih, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Arpan. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran yang memiliki nilai semakin besar, maka besaran yang lain semakin besar juga, dan sebaliknya. Itu berarti perbandingan Senilai. senilai. Oke, didapat ya. Oke, apa yang didapat dari Perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya pun memiliki nilai yang semakin kecil. semakin kecil? Berarti sebaliknya ya. Itu ya. Coba tepuk semangat. Kemudian coba Ibu ingin merefleksi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang perbandingan menarik, apa saja yang kalian dapati dari pembelajaran kita kali ini? Asperity. Oke, manfaat apa saja yang bisa kita ambil? Itu mengumpulkan barang agar dapat Dengan kita tahu perbandingan ya, nih contoh kesehariannya ya, itu kan hasil dari perbandingan. Kalian bisa membandingkan, oh ini mah kotor, ini bersih ya. Kemudian apa lagi tadi kata Alfi, apa? Bisa mengklasifikasikan ya, umur, harga, negara, benda. Baik, demikian anak-anak, itu yang dapat disampaikan. Jangan lupa di pertemuan nanti kita akan belajar tentang materi aritmatika ya. Oleh karena itu tetap semangat nih ya, karena insya Allah sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jari kiri. Baik, silakan untuk ketua kelas ya, kita tutup saja pembelajaran kita kali ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Nah, tapi dia berdoa. Alhamdulillah.